Shalom saudara, renungan hari ini saya beri tema tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam setiap kita, orang-orang yang sudah percaya banyak mengalami intimidasi, kalimat atau situasi-situasi yang tidak dapat kita tanggung, tidak dapat kita lewati, bahkan secara hati dan keadaan tidak dapat lagi kita lewati. Biarlah hari ini saya yakin Roh Kudus akan menerjemahkan firman Tuhan sehingga setiap pendengar mendapatkan kekuatan yang baru, bahwa firman Tuhan berkata, kalau kita percaya, kita juga akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Sudahkah engkau melihat perbuatan Tuhan yang besar? Jika sudah, percayalah, Roh Kudus sampai hari ini belum berhenti berkarya. Jika belum, saudara punya kesempatan lewat apa yang kau alami hari ini untuk mengalami janji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, membuka hati untuk mendengar, merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang baik, terima kasih buat segala keadaan hidup kami hari ini. Kami bersyukur lewat apapun yang kami alami, kami punya kesempatan untuk menerima janji-janji-Mu atas hidup kami. Janji yang daripada Bapa, itu janji keselamatan, janji kami hidup sempurna, janji kami menerima kelimpahan, janji kami untuk disembuhkan, janji bagi kami untuk melihat pemulihan baik dari keluarga, anak-anak, pekerjaan setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan kami membuka hati mendengar firman-Mu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mau kutip satu perkataan dari 2 kali pengucapan di dalam Injil. Tuhan Yesus berkata, salah satunya itu di dalam Matius 19 ayat 26. Saya membacakan dari terjemahan Indonesian Modern Bible. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini adalah mustahil, tetapi bagi Elohim, bagi Bapa, bagi Tuhan, segala sesuatu adalah mungkin. Saya mau kutip adalah, bagi manusia mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seberapa saudara-saudara orang-orang Kristen yang sudah mendengar ayat ini dan saudara-saudara tidak asing dengan ayat ini? Saudara-saudara, sampai hari ini Roh Kudus menolong setiap kita untuk menggenapi rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu atas setiap pribadi kita berbeda. Saudara tidak dipanggil untuk mengubah dunia, tapi Roh Kudus akan menolong saudara pertama-tama merubah dirimu dan merubah lingkunganmu. Saudara tidak perlu terperdaya dengan tipu muslihat setan, iblis. Kamu tidak bisa mengubah dunia, jelas. Dan bahkan kita tidak bisa melakukan apa-apa, karena kita manusia yang gagal, kita manusia yang punya banyak masalah, kita manusia yang punya banyak kekurangan. Tetapi bersama Roh Kudus, kita bisa melakukan banyak perkara-perkara ajaib. Karena ketika Roh Kudus kita libatkan, maka apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Saudara, dalam kisah ini menjelaskan ketika Tuhan Yesus sedang berbicara kepada banyak orang-orang Farisi dan juga orang-orang yang mau untuk menerima hidup yang sempurna dengan cara bagaimana dia melakukan. Maka saudara-saudara, dalam kisah, kalau saudara membaca di dalam ayat-ayat sebelumnya, di sana ada seorang pemuda kaya yang mau belajar atau mau mengupayakan atau bertanya kepada Tuhan Yesus, guru yang baik, bagaimana kami sempurna? Maka Tuhan Yesus berkata, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengetahui seluruh kehidupan manusia. Saudara, dia Tuhan yang berkuasa, dia Tuhan yang maha tahu, dia Tuhan yang sanggup melakukan apa yang tidak manusia sanggup lakukan. Nah, ketika orang ini bertanya, apa yang aku harus lakukan supaya bisa sempurna? Tuhan tahu orang ini adalah orang kaya. Maka Tuhan berkata, jual semua hartamu dan ikutlah aku kalau kamu mau sempurna. Maka Injil mencatat orang ini pulang tertunduk malu. Kenapa? Karena banyak hartanya. Lalu saudara, di dalam ayat berikutnya dikatakan,
Tuhan berkata bahwa sulitnya orang-orang kaya untuk masuk surga. Ya, bahkan Tuhan mengumpamakan bahwa lebih mudah seekor onta masuk dalam lubang jarum. Tentu saudara, ini bukan lubang jarum yang seperti kita pakai di Indonesia, lubang jarum yang untuk jarum untuk menjahit gitu, lalu dimasukin dengan lubang yang sekian kecil. Tetapi ketika Tuhan berbicara, ini bicara soal ilustrasi. Dan waktu itu Tuhan ada di Yerusalem, dan di sana ada sebuah tempat namanya lubang jarum, ya. Dan itu adalah sebuah istilah. Dan setiap onta-onta yang akan masuk, karena onta banyak muatannya, ya, onta ini membawa banyak muatan, maka ketika dia melewati satu daerah itu dan disebut lubang jarum, onta ini bisa masuk, tapi dengan cara pertama, dia harus melepaskan dulu beban-beban atau muatannya, ya, karena dengan muatannya itu ada, punggungnya udah tinggi, dan ketika dia membawa muatan lebih tinggi lagi, dia jongkok pun juga dia akan sulit melewati lubang jarum itu. Maka pertama dia harus melepaskan muatannya. Dan ketika dia setelah melepaskan muatan sudah selesai, beban-bebannya pun sudah ringan, maka onta ini tidak boleh berjalan biasa. Dia harus menunduk dengan jalan setengah daripada kaki. Saudara-saudara, dan kalau onta berhasil lakukan ini, maka onta itu bisa melewati namanya lubang jarum ini. Saudara, lebih sukar orang kaya masuk kerajaan surga daripada seekor onta masuk lubang jarum. Nah, saya mau tanya, kalau saudara sudah mengerti bahwa lubang jarum ini adalah sebuah daerah di mana onta itu bisa masuk dengan dua hal. Yang pertama, lepaskan muatannya. Yang kedua, dia harus untuk berjalan menunduk. Bisa, tapi tidak bisa kalau onta itu satu, tidak melepaskan muatan, beban dilepaskan. Yang kedua, onta ini tidak mau merendahkan hati, bicara soal menundukkan diri. Nah, orang-orang kaya rata-rata sombong. Orang-orang kaya rata-rata 70% dia akan terpikat dengan hartanya, maka dia termotivasi mencari harta, mengumpulkan harta. Yang kedua, waktu akan terkuras untuk bekerja, karena orang kaya itu pasti mempunyai banyak tanggung jawab, banyak perusahaan, banyak pabrik, banyak karyawan, dibandingkan orang yang mungkin yang bekerja secara kepegawaian atau mengikut orang atau bekerja perusahaan. Masalah tanggung jawab, saudara. Dan tidak mungkin kalau orang kaya itu tidak lebih banyak memberikan waktunya dibandingkan orang-orang. Saya beri contoh, misalnya kalau karyawan, itu karyawan pagi masuk jam 8, pulang jam 4, saudara-saudara. Nah, tapi kalau dia seorang yang pengusaha, orang yang sibuk bekerja dan memiliki perusahaan, dia bisa masuk lebih pagi, bangun lebih pagi jam 6, dan mungkin dia pulang tengah malam karena banyak hal-hal yang harus selesaikan. Belum lagi kalau dia pindah ke kota lain atau perusahaan lain yang dimana dia harus membackup semuanya. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, dan sangat sulit memang orang kaya memberikan hatinya kepada Tuhan lebih banyak dibandingkan mungkin orang-orang yang terpanggil khusus, atau mungkin orang-orang yang pendoa, atau mungkin imam-imam yang memang setiap hari kesehariannya hanya membaca firman Tuhan, menyembah Tuhan, dan melayani hal-hal rohani. Dan ini adalah semua hal yang natural dan konsep manusia dan konsep agama. Tetapi Tuhan bicara waktu ini, saudara-saudara, dilanjutkan ayat berikutnya. Ada satu penegasan bahwa kalau Tuhan berkehendak, orang kaya sukar masuk surga. Lebih mudah onta. Onta juga sukar, tapi memiliki possibility, memiliki kesempatan, memiliki kemungkinan bisa, asal dia mau. Dan Tuhan lanjutkan ayat ini berkata, tetapi apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Artinya apa? Kisah ini berlanjut, saudaraku. Tuhan mau bilang begini, apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Artinya orang-orang kaya pun juga mustahil bagi manusia diselamatkan, tapi tidak mustahil bagi Tuhan jika Roh Kudus menyertai dia. Maka hari ini, saudara-saudara, mari kita menggarami hidup kita, menggarami lingkungan kita. Siapapun Anda, mau karyawan, mau pengusaha, mau orang kaya, mau pastor, mau pendeta, penginjil, garami hidup saudara-saudara dengan janji-janji Tuhan. Saudara, kita jangan duduk di tempat di mana sebagai seorang hakim, karena kita bukan hakim.
Dan bahkan nanti suatu hari pun kita juga akan dihakimi. Siapapun kita manusia, suatu hari akan dihakimi. Maka selama kita hidup, dipercaya menjadi orang yang benar, dipercaya membawa firman Tuhan, kabar baik. Jangan duduk di kursi sebagai hakim. Itu bukan tempat kita. Tugas kita hanya memberitakan siapapun dia, termasuk orang yang mau sempurna, bisa bersama Roh Kudus. Bisa. Tapi Pak, saya model kayak gini. Bisa. Memang model kayak kita manusia, banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Tapi kita tidak percaya diri kita. Kita percaya firman Tuhan. Dan firman Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan berkata, bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Garami hidup saudara setiap hari dengan janji Tuhan. Ucapkan, latih iman saudara setiap hari dengan mengucapkan firman Tuhan. Katakan, saya bisa sempurna. Saya hidup dalam kelimpahan. Tubuh saya sehat. Kanker yang paling ganas sekalipun itu mati dari tubuh saya. Bahkan penyakit yang paling kronis pun juga sembuh. Dan dimanapun kau berada, bertemu dengan orang-orang yang ahli agama, engkau berkata, engkau bisa sempurna. Bagaimana caranya? Saya tidak bisa jual harta saya. Ya, dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah menerjemahkan kehendak Tuhan dalam hati setiap insan, maka apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Jangankan jual harta, nyawanya pun dia kasih, saudara-saudara. Asal dia percaya, asal Roh Kudus bersama-sama dia. Jangankan orang-orang yang rusak, orang-orang narkoba seperti saya juga bisa disembuhkan. Jadi kita jangan sampai perkataan kita menjadi hakim. Model kayak dia mah gak bisa sembuh, gak bakalan, parah. Suami kita, anak-anak kita, istri kita, gak mungkin. Saudara, tidak perlu kita ucapkan hal-hal itu. Kita paling tahu siapa anak kita. Kita paling tahu siapa suami kita. Kita paling tahu bagaimana keadaan mertua kita. Kita paling tahu, tidak perlu kita umbar. Kita jangan duduk di tempat penghakiman. Tetapi kita ditugaskan membawa kabar baik. Maka ucapkan, saya percaya suami saya akan menjadi imam yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan bertanggung jawab. Saya percaya anak-anak saya adalah anak-anak yang diberkati. Saya percaya anak-anak saya, anak yang dipakai Tuhan. Saya percaya rumah tangga anak-anak saya, rumah tangga yang menyenangkan Tuhan. Jadi hilangkan penghakiman dari hidup kita. Karena Tuhan berkata, apa yang mustahil bagimu di pikiranmu, itu tidak mustahil bagi Tuhan. Tapi Pak, dia berat Pak. Pak, dia beda Pak. Saya beritahu saudara, buktinya saudara, saya, banyak orang-orang narapidana, banyak orang narkoba, banyak orang peminum, banyak orang pecandu, hari ini bisa dipakai Tuhan luar biasa. Buktinya saudara, buktinya saya, seorang penjahat, seorang yang nakal, seorang yang bejat, bisa. Artinya semua memiliki possibility, memiliki kesempatan. Jadi saudara-saudaraku, ya siapapun dia, penjahat, perampok, penjudi, pezina, bahkan orang-orang ahli agama, bahkan orang-orang kaya, semuanya bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua bisa disembuhkan, semua bisa dilepaskan, semua bisa diselamatkan, semua bisa menerima janji Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Latih iman saudara setiap hari, mulai hari ini. Jangan saudara hanya melatih tubuh nge-gym. Saudara jangan hanya melatih tubuh, mengolah tubuh untuk menjadi sehat. Kita perlu menggerakkan iman kita. Karena iman yang bergerak bisa memindahkan gunung. Your faith move mountain. Iman saudara-saudara bisa memindahkan gunung. Tapi masalahnya saudaraku, sudah bergerak iman saudara? Sudahkah iman engkau gerakkan? Dan sudahkah iman engkau latih setiap hari? Karena iman juga perlu dilatih. Perkataan firman Tuhan, janji Tuhan harus kita latih. Sekalipun keadaan buruk, kita tahu buruk, dan dengan kita ucapkan yang buruk, itu menjadi lebih buruk dan membuat kita lebih lesu. Tapi hari ini kalau memang keadaan buruk, ucapkan hal yang baik. Karena tugas kita adalah menggarami, menebar firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu sekalian, hari ini mulai perkatakan, menggarami hidupmu dengan janji Tuhan. Tubuhku sehat, saya bisa sempurna. Tubuhku baik suci, tubuhku adalah milik Tuhan.
garam hidup saudara dengan janji-janji Tuhan. Sehingga janji Tuhan gak dicuri oleh iblis. Janji Tuhan gak dibalik oleh setan. Tapi janji Tuhan menjadi milik anak-anak Tuhan dan milik orang-orang percaya. Saya Pastor Andi Simon, Sola Fide, hiduplah dengan iman. Yeshua HaMashiach bless you. Amen.